Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan di bab yang ke 87 dari kitab Al-Adab, bahasan tentang adab, beberapa adab-adab. Bab 87, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan al-muhafadhatu ala ma'tadahu minal khair, menjaga kebiasaan berbuat baik, menjaga kebiasaan berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini? Tentu yang dimaksud kebaikan adalah segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Segala sesuatu yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya dalam Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan kebaikan. Artinya tidak ada sesuatu yang baik kecuali itu dipandang baik oleh syariat Islam, sebagaimana lawannya tidak ada yang mungkar kecuali itu dilarang oleh syariat Islam. Jadi baik itu bukan hanya berpijak pada akal pikiran kita, bukan berpijak pada perasaan, tidak. Nah, disinilah banyak masyarakat itu berada dalam kesalahan, menilai baik itu adalah apa yang dipandang baik oleh dirinya sendiri, apa yang dipandang baik oleh kelompok tertentu dari masyarakat, baik pikiran maupun perasaan. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan. Padahal apa yang dipandang baik oleh dirinya belum tentu itu baik menurut pandangan apa? Syariat Islam. Ya. Jadi ketentuan baik, buruk itu adalah ketentuan dari Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah baik. Dan disitulah kita diperintahkan untuk mengamalkan itu semua. Karena itulah contoh yang mulia dari para ulama kita. Itulah yang disebut dengan permisalan as-sirat al-mustaqim di surat Al-Fatihah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa sirat mustaqim itu adalah kebenaran, kebaikan. Sebagian yang lain mengatakan sirat mustaqim itu adalah Al-Quran. Sebagian yang lain mengatakan itu adalah
sunnah, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain mengatakan sirat mustaqim itu adalah Abu Bakar dan Umar, artinya para khulafa rasyidun, artinya para sahabat. Jadi kebaikan yang diumpamakan dengan jalan lurus itu adalah Al-Quran, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah kebaikan, inilah al-haq, kebenaran. Bahasannya di sini adalah al-muhafadzah, menjaga kebiasaan berbuat baik. Berarti di sini ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa itu? Yang pertama adalah mengamalkan kebaikan tersebut, mengamalkan kebaikan tersebut, usaha untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Yang kedua, menjadikan kebaikan yang sudah dia perbuat itu menjadi apa? Kebiasaan. Menjadikan kebaikan yang sudah dia perbuat itu jadi apa? Kebiasaan. Jadi ada kebiasaan dia. Artinya kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu menyatu pada dirinya. Atau bahasa para ulama, itu menjadi watak, tabiat. Itu menjadi apa? Wataknya dia, jadi kebiasaan dia. Ini seperti pada firman Allah yang selalu dibaca di khutbah hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, dengan ketakwaan yang benar. Ketakwaan yang benar itu apa? Berusaha, melakukan, berbuat. Lalu bagian keduanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali Islam. Maksudnya apa? Jadikan itu menjadi kebiasaan kalian. Jadikan ketakwaan itu kebiasaan, sehingga nanti kalian akan wafat dengan kebiasaan itu, yaitu ketakwaan kepada Allah. Faham jemaah? Ya. Makanya muncullah bab di sini, menjaga. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, jaga. Ya. Kalau sudah muncul pada tingkatan kedua tadi, maka kewajiban berikutnya adalah apa? Jaga. Jaga kebiasaan kalian itu, yaitu ketakwaan dan ketaatan itu. Benar-benar kalian jaga. Ya. Jangan sampai kebiasaan itu tiba-tiba berubah. Kebiasaan baik berubah menjadi apa? Keburukan. Mungkin gak itu terjadi? Mungkin. Jadi kebiasaan berubah menjadi apa? Kebiasaan baik berubah menjadi buruk. Ya. Contoh, zaman dulu orang kalau sudah habis maghrib itu nggak ada yang keluar rumah, Pak. Habis maghrib itu zaman dulu ngaji, Pak. Kalau di kampung dulu habis maghrib ngaji, Pak. Ya. Dulu di kampung saya di Pasuruan,
Itu kalau udah habis maghrib ngaji Pak, Anda berjalan di kampung-kampung yang terdengar suara ngaji sepanjang jalan sampai Isya. Begitu pula subuh. Itu menjadi apa? Kebiasaan mereka. Itu kebiasaan sudah. Sekarang sirna Pak, sudah tidak ada kebiasaan itu. Sudah hilang Pak. Jadi makanya di sini menjaga kebiasaan. Ya, terus jaga kebiasaan itu. Nah, inilah bahasan yang disajikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa kok ini perlu dibahas? Karena kata Ibnu Katsir, manusia itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Manusia akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Dan dia pun akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya sesuai dengan wafatnya dia. Sesuai dengan wafatnya dia. Nah, kebiasaan dia apa? Maka itulah kondisi dia yang akan mengakhirinya. Makanya para ulama salaf juga selalu mengatakan berkaitan dengan mereka yang suka memuji-muji orang lain, atau berkaitan dengan orang yang suka mengklaim dirinya itu baik, menganggap dirinya mulia. Ini loh kita orang-orang mulia, menganggap dirinya mulia, menilai dirinya itu orang baik. Maka para ulama mengatakan apa? Lihat saja nanti di akhir hayatnya kayak apa dia. Ya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan-amalan itu dilihat pada akhirnya, karena itu kebiasaan dia. Sebuah contoh ilustrasi sederhana aja. Orang yang lata jamaah akan mengucapkan sesuatu yang menjadi apa? Kebiasaan. Begitulah kira-kira. Karena orang yang dalam kondisi sakratul maut, dia sudah di luar dari nalarnya dia, sehingga yang muncul adalah apa? Kebiasaan. Nah, disinilah bahasan ini sangat-sangat penting sekali, yaitu menjaga apa yang menjadi kebiasaan dia yang berupa ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Jaga itu. Lalu beliau menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ayat ini ada kelanjutannya, ada panjangnya sebelumnya ya. Apa sebelumnya? Sebelumnya adalah lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang silih berganti pada diri orang-orang yang beriman. Allah memiliki malaikat-malaikat yang silih berganti. Ngapain? Menjaga apa yang menjadi perintah Allah. Malaikat-malaikat ini
berada di depan dan di belakang orang beriman, pengawal pribadi. Mereka akan bergantian di waktu pagi dan sore hari, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih. Kaifa taraktum ibadi, mereka yang sudah selesai tugas menghadap Allah, lalu Allah berfirman, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Saya datang, dia lagi sholat. Saya pergi, mereka lagi sholat. Yaitu pergantiannya pada sholat apa? Al-Bardain. Dua sholat yang berada di waktu yang dingin. Apa itu? Subuh sama asar. Itu gantiannya di situ. Nah, malaikat ini menjaga orang beriman ini. Dijaga di depan, dijaga di belakang. Ibnu Qayyim mengomentari ayat ini rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan, demikianlah Allah menjaga dari orang-orang beriman musuhnya yang paling berbahaya. Siapa itu? Kemaksiatan yang muncul dari setan. Allah jaga orang beriman ini dari musuhnya yang berbahaya, yaitu maksiat-maksiat dari setan-setan ini. Allah yang menjaga lewat para malaikat-malaikat ini. Artinya jangan sampai orang-orang beriman ini melakukan kemaksiatan, dijaga oleh malaikat, menjaga keimanan mereka juga. Lalu Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Para ulama menjelaskan ayat ini penjelasan yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa hukum aslinya Allah tidak akan merubah kondisi seorang mukminah. Allah tidak akan merubah kondisi itu, bahwa orang beriman adalah orang yang senantiasa mendapatkan nikmat. Ini tidak akan dirubah sama Allah. Ini hukum asli sudah. Orang yang beriman akan dikasih nikmat sama Allah. Apa nikmatnya? Apa nikmatnya? Allah jadikan dia senantiasa konsisten dalam melakukan ketaatan, amal saleh. Itu nikmat luar biasa. Allah akan jaga nikmat ini. Allah biarkan, Allah jaga dia, dan Allah akan tetapkan dia untuk selalu beramal saleh. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, di surat Ibrahim. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh tauhid, la ilaha illallah, baik di dunia maupun di saat nanti dia sakratul maut. Ini janji Allah. La innallaha la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak akan merubah itu. Enggak mungkin seorang hamba yang sudah dikasih hidayah, petunjuk, dan ini adalah nikmat yang paling besar, bukan harta, ya, bukan jabatan, bukan, tapi inilah nikmat besar, iman dan amal saleh. Allah kasih, tiba-tiba Allah sesatkan dia. Tidak. Ya, tidak mungkin. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang merubah itu. Mereka yang ngusir malaikat ini. Apa itu? Maksiat. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan demikian, ma zalat an ahadin qad
ni'matun illa bi syu'mi ma'siyatihi. Tidaklah nikmat pada diri seseorang itu hilang. Tidak mungkin nikmat itu hilang pada diri seseorang, kecuali nikmat itu hilang dampak buruk dari maksiat yang dia kerjakan. Ya. Fa innallaha idza an'ama 'ala 'abdin ni'mah hafidhaha 'alaihi. Karena Allah kalau sudah memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah akan jaga. Wala yughayyiruha, dan tidak akan dirubah. Hatta yakun huwa sa'i fi taghyiriha 'an nafsi. Sampai dia sendiri yang menghapus, merubah, mengganti nikmat itu pada dirinya. Allah nggak merubah, dia yang merubah. Loh, kok bisa? Iya, karena dia mendengarkan siapa? Bisikan setan. Ya. Min syarril waswasil khannas. Dia dengerin bisikan setan. Berarti yang merubah siapa? Hah? Dia sendiri yang merubah. Coba Anda lihat, kata Ibnu Qayyim, umat-umat terdahulu Allah muliakan keturunan dari Israel itu. Ya. Allah muliakan keturunan dari Yahudi ini. Allah muliakan mereka semua, di mana Allah jadikan semua para nabi dan rasul itu dari mereka. Allah tidak jadikan nabi dan rasul selain dari mereka, tidak. Lalu Allah berikan selain dari itu apa? Berbagai macam kenikmatan dunia. Beragam nikmat Allah berikan kepada masing-masing kaum itu. Tiba-tiba mereka sendiri yang merubahnya. Mereka mendengarkan bisikan setan. Akhirnya mereka tidak lagi taat sama Nabi dan Rasul itu. Terjadilah apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran pada kaum-kaum mereka itu. Ya. Jadi inilah yang menjadikan bahasan ini muncul, yaitu apa? Pentingnya kita menjaga ketaatan kepada Allah. Jaga ketaatan itu. Jaga kebiasaan kita berbuat kebaikan. Terus dijaga. Gimana caranya, Ustadz? Kalau harta itu kita bisa menjaganya, kan gitu kan? Kendaraan, rumah, harta. Ya, perempuan jaga kecantikannya, setiap hari pakai skincare. Ya, ente megang pipinya ngamuk. Coba ente pegang pipi istri ente, jangan dipegang-pegang. Mahal ini, 1 juta ini harganya. Ngamuk dia kamu pegang pipinya. Begitulah manusia menjaganya. Ya, apa aja harta dijaga, kelihatan kan? Nah, kalau menjaga ketaatan, amal saleh, menjaga tauhid, menjaga ittiba kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga prinsip keislaman kita yang benar. Bagaimana caranya? Tentu ilmulah yang jaga kita. Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu jaga kalian, kalau harta kalian yang jaga. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ilmu yang jaga kita, belajar ilmu. Yang kedua, al-mujahadah, kesungguhan dalam beramal saleh. Terus kita harus bersungguh-sungguh terus untuk berperang melawan bisikan
syaitan. Ya. Terus melawan bisikan syaitan itu terus. Makanya dianjurkan zikir setiap saat, istighfar setiap saat. Karena kesungguhan dalam melakukan ketaatan, berzikir, itulah senjata ampuh untuk mengusir setan. Yang ketiga, menjauhi tempat dan teman yang bisa ngerusak kita. Jauhi itu. Berarti apa? Pilihlah tempat-tempat yang baik dan teman-teman yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'mina, jangan bergaul kecuali dengan orang yang beriman. Para ulama salaf kita kembali mengatakan, kalau Anda memiliki teman yang bertauhid, teman yang menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Anda memiliki harta yang paling mulia, lebih berharga daripada dunia. Jaga dia, jagalah pertemanan Anda dengan baik. Jadi inilah cara kita menjaga. Kalau kita meleng sedikit, lalai sedikit, maka ketaatan kita pun akan apa? Bergeser sedikit, sedikit, sedikit. Dan itu nyata. Banyak di sekitar kita mantan masjid, bukan mantan preman, bukan. Tapi mantan apa? Masjid. Banyak di sekitar kita mantan kajian. Ya, dulu rajin awal-awal kajian sunnah dia, ya kan? Kajian sunnah sudah merebak di mana-mana, dianya malah mundur, menghilang. Kalau ditanya, dia yang nanya, kajian Ustadz siapa ini? Ngaji apa? Wah, dulu saya sudah khatam. Kan gitu kan? Mantan kajian. Dia nggak bisa menjaga. Sudah mulai meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan, mulai ketaatan kendor, ya, amal solehnya kendor, mulai tidak membatasi lingkungan bergaul, lingkungan dan teman. Semua itu adalah apa? Dunia. Semua itu adalah apa? Dunia. Ya. Jadi Allah tidak akan merubah nikmat kita yang menghapusnya dengan tidak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak. Ini yang nggak mau, dia dicoret sama dia. Saat itu kita akan katakan kepada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, Mas. Itulah yang disebut dengan istilah musibah di agama. Makanya musibah ini jauh lebih berat, berbahaya dibanding musibah dunia. Musibah dunia, sakit, kemiskinan, kekurangan dan sebagainya, ini tidak ada artinya, bahkan bisa bermanfaat buat kita. Tapi kalau musibah fiddin, agama, rusak semua jemaah. Ada seorang perempuan lulusan pesantren, lalu dia menghafal beberapa juz Al-Quran, cukup banyak hafalannya. Lalu dia pengen sekolah umum, sekolahlah dia umum. Nah, mulai dia tidak membatasi diri dengan pergaulan dalam dunia kampusnya itu. Sedikit demi sedikit tidak dia rasakan, hilanglah Al-Quran, mulai sering terlambat sholat, yang pada akhirnya mulai bolong-bolong sholatnya,
yang berikutnya sudah tidak pakai jilbab syar'i lagi, dan penghujungnya ikut dibaptis di gereja. Ini kisah nyata. Laki-laki, dia hafid Quran, lulus dari satu pesantren, masuk kuliah umum. Dia tidak membatasi pergaulan di sana, dan tidak lagi rajin duduk di majelis ilmu. Mulai berkurang kesungguhan dia dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Dia hanya terobsesi dengan kuliah nilai terbaik dan lulus terbaik, dengan ingin mendapatkan dunia dan pekerjaan yang mapan, yang pada akhirnya ditemukan di kantongnya dia. Dulu ditemukan di kantong dia mushaf, kali ini ditemukan di kantongnya, mohon maaf, kondom. Ini nyata jamaah. Dulu dia yang aktif dalam menggerakkan beberapa kajian, dan saya tahu persis dia yang menggerakkan kajian di sana sini, dia yang gerakin, dia yang ngajak banyak orang dalam kajian-kajian itu. Tapi dia tidak bisa membatasi diri dengan teman-temannya yang dulu, dalam artian kisah reuni teman lama. Akhirnya dia pun menjadi buronan polisi dalam kasus pengguna narkoba, dan seterusnya, cerita-cerita yang banyak jamaah. Ya, apalagi masuk dunia politik ya. Ingin masuk dunia politik dengan harapan mau berdakwah merubah. Dia masuk dalam jebakan apa? Harimau. Begitulah seterusnya. Makanya ayat yang kedua, dalil yang kedua di sini cukup indah disajikan oleh Imam Nawawi. Surat An-Nahl 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ini perumpamaan yang sangat hina. Janganlah kalian seperti perempuan yang mengurai tali atau rambut, diurai sudah rapi, habis itu diberantakin lagi sama dia. Janganlah seperti ini. Setelah Anda diberi hidayah oleh Allah untuk berada dalam kebenaran hak, tapi setelah itu nggak dijaga lagi, nggak dijaga lagi, maka kusut lagi rambutnya. Ini perumpamaan. Itulah terpaan fitnah yang luar biasa besarnya. Ya, terpaan fitnah sehingga dia tidak bisa menjaga lagi. Ini kehinaan. Artinya apa? Tetaplah jaga kebenaran itu dengan baik. Jaga cara beragama ini yang baik. Tauhid, menjalankan sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para ulama salafus salih, dalam ketaatan kita kepada Allah, jaga ini semua. Kemudian surat Al-Hadid yang ketiga, ayat yang ke-16, ini luar biasa penempatan ayat-ayat ini. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah mereka seperti orang-orang yang telah mendapatkan kitab wahyu, setelah lama berlalu pada diri mereka, tiba-tiba hati-hati mereka kembali keras. Ini berkaitan dengan siapa ini? Kembali dengan siapa? Kita lihat kelengkapan ayatnya, surat Al-Hadid ayat berapa? 16.
Kelengkapan ayatnya gini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Allahu akbar. Sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk selalu hati mereka itu khusyuk, selalu hati mereka itu agar khusyuk. Tiba waktunya sudah. Jaga kekhusyuan hatimu li dzikrillah, dengan cara zikir kepada Allah, dengan cara belajar Quran, belajar sunnah, dengan prinsip para sahabat, dengan pemahaman mereka. Sudah waktunya kita untuk menjadikan hati kita ini lembut dengan mempelajari Quran, belajar petunjuk Rasul SAW. Nanti hati kita akan khusyuk. Wa ma nazala minal haq, dan kebenaran yang telah diwahyukan kepada kalian. Ayat ini turun kepada siapa? Ayat ini turun kepada para sahabat muhajirin. Ayat ini bukan turun pada sahabat yang baru masuk Islam, bukan. Kalau orang baru masuk Islam dikatakan, sudah sekarang waktunya kalian jaga hati, lembutkan hatimu dengan belajar Quran, belajar petunjuk Nabi, amalkan, nanti hatimu lembut. Kemarin-kemarin kamu banyak berbuat syirik, maksiat. Kalau ini kan pas kan? Ya memang pas kan? Tapi tidak. Ayat ini turun pada sahabat muhajirin. Siapa sahabat muhajirin? Sahabat yang pertama kali masuk Islam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil dari Abdullah ibnu Mubarak bahwa ayat ini adalah teguran kepada para sahabat muhajirin. Setelah mereka masuk Islam 13 tahun lamanya, sudah 13 tahun lebih mereka berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hijrah, berjuang luar biasa mereka perjuangannya dengan Rasul SAW langsung. Setelah itu Allah masih menegur mereka dengan mengatakan, sudah waktunya kalian untuk belajar dan mengamalkan petunjuk Nabi. Ini teguran apa ini jemaah? Ya. Artinya apa? Inilah namanya kewajiban untuk menjaga terus yang namanya iman, tauhid, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Suruh jaga terus, suruh jaga. Artinya apa? Jangan merasa diri kita ini sudah berada dalam kebenaran. Jangan mengklaim diri kita ini merasa dalam kebenaran, tidak. Terus harusnya apa? Ketika harusnya kita ini merasa bahwa kita ini belum apa-apa. Ini yang harus dirasakan orang beriman. Lalu Allah mengatakan, wala yakunu, jangan kalian seperti Yahudi Nasrani. Allah turunkan kepada mereka kitab suci, wahyu dari langit untuk mereka. Mereka terima, mereka pelajari. Tapi setelah sekian lama, malah mereka kafir. Mereka ingkari wahyu itu. Mereka tidak mau taat lagi kepada wahyu itu. Jangan kayak mereka. Akhirnya hati mereka jadi kasar lagi, keras lagi. Jangan kayak mereka. Pertahankan tauhid Anda, pertahankan Quran dan petunjuk Rasul SAW dengan contohnya dari para sahabat yang mulia yang berhasil mempertahankan itu sampai akhir dari hayat mereka.
Pertahankan itu sampai akhir hayat Anda. Jangan lepas. Walaupun berat seperti kita memegang apa? Bara api. Jangan dilepas. Anda lepas sesat. Tapi Anda pegang mulia. Walaupun berat dengan terpaan berbagai macam fitnah. Terus pegang erat-erat itu semuanya. Tapi apa yang Allah firmankan itu terjadi. Semakin jauh generasi itu dari generasi keemasan, maka semakin jauh dari apa? Quran dan Sunnah. Ada mereka yang memang benar-benar jauh dari Quran dan hadis. Ada mereka yang memang mempelajari Quran hadis tapi tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Mereka belajar Quran dari pikiran sendiri, dari kelompoknya. Jauh mereka dari pemahaman yang benar. Nah, ini ancaman buat kita semua. Ini hati-hati, di warning. Makanya judulnya tepat, menjaga kebiasaan baik. Ya. Kemudian berikutnya adalah hadis yang disebutkan di sini cuma satu hadisnya. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah bin Amr bin As, jangan kalian seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang ditinggalkan sholat malam itu. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau kalian sudah terbiasa melakukan kebaikan, jangan tinggalin. Rajin datang ke majelis ta'lim, jangan tinggalkan. Rajin wudu, jangan tinggalkan wudu itu, karena wudu itu mulia. Rajin sholat berjamaah di masjid, jangan tinggalkan. Sholat berjamaah di masjid jangan. Apapun terjadi, usaha terus sholat berjamaah di masjid. Rajin sholat sunnah, ya, jangan tinggalkan. Rajin sedekah, jangan tinggalkan sedekah Anda yang sesuai dengan kemampuan Anda. Rajin puasa sunnah yang Senin Kamis, atau puasa-puasa sunnah yang dalam momen-momen tertentu, Asyura dan sebagainya. Jangan tinggalkan kebiasaan Anda. Dan seterusnya, kebiasaan-kebiasaan baik yang lain. Jangan tinggalkan kebiasaan itu. Terus lakukan, terus lakukan, terus lakukan. Apapun yang terjadi, usahakan kita terus berbuat kebaikan. Dan berdoa, ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik, agar kita terus diteguhkan oleh Allah untuk melakukan ini. Mujahadah, kesungguhan, walaupun terkadang berat jamaah, tapi lakukan, terus lakukan, maka kemuliaan pun akan ada pada dirinya dimanapun dia berada. Seperti firman Allah berkaitan dengan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah akan jadikan diriku ini penuh dengan kemuliaan, keberkahan dimanapun aku berada. Dia akan mulia dimanapun dia berada. Ya. Kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh yang lain setelah sholat isya. Ya, ada komentar menarik dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Beliau mengomentari hadis ini, wahai Abdullah, jangan seperti fulan.
dulu rajin sholat malam, sekarang tidak. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan di riwayat yang lain ada kata min, artinya dulu si fulan sholat sebagian malam, maksudnya dulu dia atau dia dulu kadang-kadang sholat malam, dulu kadang-kadang sholat malam, dulu kadang-kadang sholat malam. Ada tambahan min, bukan maknanya dia sholat setiap hari, tidak, sholat malam setiap hari, tidak, tapi maknanya terkadang dia sholat malam, terkadang dia tidak. Sekarang bablas, gitu loh maksudnya. Sekarang tidak sama sekali dia nggak sholat malam sama sekali. Nah, itu maksud hadis ini. Lalu beliau mengambil pelajaran dari sini. Artinya kata beliau, istihbabud dawam ala ma'tadahul mar'u minal khair min ghairi tafrid. Anjuran untuk menjaga kebiasaan berbuat baik tanpa berlebih-lebihan, jangan berlebihan. Kemudian karahat qat'il ibadah wa in lam takun wajibah, larangan menghentikan ibadah walaupun itu tidak wajib. Ya kalau wajib memang nggak boleh diberhentikan, tapi kalau itu sunnah seperti sholat malam, sedekah, puasa sunnah, kalau sudah terbiasa lakukan terus, biasakan itu, biasakan ya. Jangan diberhentikan. Kalau Anda berhentikan, Anda berada dalam larangan. Contoh, si fulan rajin sholat puasa 3 hari setiap bulan, ya sudah jaga itu puasa 3 hari setiap bulan, jaga aja. Walaupun teman Anda puasa Senin Kamis, tapi Anda terbiasa 3 hari setiap bulan, ya udah jaga itu, sudah jaga aja, jangan diberhentiin. Tapi kalau Anda bisa Senin Kamis ya lebih bagus, tapi kalau nggak ada, nggak bisa, ya mending jaga ini daripada melakukan itu yang akhirnya bubar semua, kan gitu kan. Nah, sedekah, Anda terbiasa sedekah dengan sederhana, ya udah biasakan itu daripada Anda sedekah banyak tapi habis itu bubar. Ya, jaga itu semua, konsekuen lah, itu maksudnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan di sini, la takun mithla fulan, jangan seperti fulan, dulu dia rajin ini tapi sekarang tidak. Ibnu Hajar juga mengatakan, kenapa kok nggak disebutin namanya? Ini biqas disutrati alaih. Rasulullah SAW ingin menutupi aibnya dia. Jadi apa? Anjuran juga untuk apa? Tidak membuka kekurangan orang lain. Ya, jangan suka membuka aibnya orang. Jangan buka aibnya si fulan, si fulan. Kalau kita ingin menyebutkan dalam konteks mengambil ibrah, pelajaran, jangan kayak si fulan, cukup Anda menyebutkan si fulan. Ada orang dia begini dulu, sekarang jadi begini, jangan kayak dialah gitu ya. Tidak perlu kita menyebutkan apa namanya. Kadang kita ini tidak sibuk dengan konten, tapi sibuk dengan yang aib malah. Emang siapa dia, Mas? Loh, kan nggak ada urusan sama nama. Yang penting adalah apa? Pelajarannya. Kok Anda malah nanya, bang, siapa tuh dia yang diomongin Ustadz tadi? Loh, kok malah menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, malah aib, malah dosa. Nah, ini satu hal. Pelajaran lagi buat kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima.
Jika seorang hamba itu safar, bepergian atau sakit, maka Allah akan berikan dia pahala sesuai dengan apa yang terbiasa dia lakukan di saat dia sehat dan mukim. Contoh, bapak fulan atau ibu fulan, kalau bapak fulan rajin sholat berjamaah di masjid, rajin dia jaga itu sholat berjamaah di masjid. Tiba-tiba bapak ini sakit yang tidak bisa sholat berjamaah di masjid, dia sholat di rumah sendiri, dengan sedih dia sholat di rumah sendiri, maka bapak ini tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun bapak ini sholat di rumah. Bapak ini rajin sholat, rajin puasa Senin Kamis, tapi hari itu bapak ini bepergian dan dia tidak berpuasa karena dia safar, ya kan? Laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan kebaikan seseorang itu puasa di saat dia safar. Kalau dia tidak berpuasa karena anggapan dia safar Senin Kamis ini, maka tetap hari Senin itu dia dapat pahala puasa. Lihatlah keutamaan orang yang menjaga kebiasaan. Ya. Dia jaga kebiasaannya. Termasuk di sini adalah masalah janji. Seperti di ayat Nahl tadi, jangan seperti perempuan yang merapikan rambutnya habis itu diberantakin. Ini berkaitan dengan masalah janji sebetulnya. Ya. Syekh Utsaimin membuat contoh begini. Si fulan janji karena dia seorang pekerja karyawan yang gaji penghasilannya, dia bilang nanti awal bulan saya mau membantu si fulan itu, umpamanya saya pengen bantu dia, tapi nanti habis gajian, sekarang nggak ada uang umpamanya, nanti deh awal bulan saya mau bantu dia. Udah niat kuat dia, janji dalam dirinya. Tiba-tiba di awal bulan ketika gajian anaknya sakit, kata Syekh Utsaimin, sehingga dia harus ke rumah sakit dengan mengeluarkan biaya yang banyak. Akhirnya dia nggak bisa bantu si fulan itu. Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah, dia dapat pahala 2, Mas. Pahala apa? Janji dia untuk bantu si fulan, dan pahala dia ngurusin anaknya ini. Allahu Akbar. Jadi inilah kemuliaan seseorang. Ya. Jadi memang manusia itu akan berjalan sesuai dengan kebiasaan. Apalagi urusan duit, jamaah. Orang itu akan kelihatan watak aslinya ketika dia berurusan dengan uang. Ya, dan ini contoh sudah terlalu banyaklah kasus seperti itu. Bahkan tak segan-segan dia bertanya kepada Ustadz Fulan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ustadz itu pasti akan menjawab sesuai dengan pertanyaan dia. Tujuannya apa? Dia tidak mau membagi uang dia kepada orang lain. Bingung Anda kan? Tak kasih contoh. Ayah Anda sebelum wafat menulis sebuah tulisan, ya kan? Tulis tulisan, nanti harta ayah ini ayah ingin hibahkan kepada fulan 1, fulan 2, 3 ini. Lalu wafatlah sang ayah dengan mengatakan bahasa hibah, ya kan? Oke? Nanyalah dia kepada ustadz. Sebetulnya tujuan dia apa? Dia tidak mau berbagi. Dia nanya, Ustadz, ada seseorang melakukan hibah. Sebelum dilakukan hibahnya, dia wafat. Apa hukum hibahnya? Ustadz pasti akan jawab gugur. Kan gitu kan? Pasti itu akan jawab gugur Ustadz itu. Kenapa? Pertanyaannya begitu kok.
kan? Ya. Ini berkeranjang-keranjang ini orang kayak gini jemaah. Padahal yang dimaksud oleh si fulan sebelum menulis wasiat itu, sebelum tulis tulisan itu maksudnya apa dia? Maksudnya apa? Hibah apa wasiat? Hah? Hibah apa wasiat? Wasiat. Orang awam aja tahu ini wasiat maksudnya. Gitu. Coba dia nanya ke Ustadz, Ustadz, orang tua saya waktu masih hidup menulis surat ini, belum sempat dilakukan. Memang orang tua saya nggak ngerjain ini, tapi masih hidup nulis ini. Apa maksudnya? Kan gitu kan? Pasti jawabannya akan berbeda. Jadi memang orang kalau sudah terbiasa dengan huruf B, apa B itu? Bakhil, medit, dia akan mencari berbagai macam cara jemaah. Makanya disinilah ini bahasan yang mulia. Kesimpulannya, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya bertanya satu pertanyaan di mana saya tidak akan nanya lagi kepada siapapun setelah engkau. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qul amantu billah tsummas takhid. Katakan aku beriman sama Allah, lalu apa? Jaga, komitmenlah kamu dengan itu. Nah inilah bahasan, inilah yang disebut dengan istilah istiqomah, komitmen, jaga semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Orang kalau nggak sholat malam dikecengin setan, itu bukan sholat malam Pak, sholat subuh. Jadi ketika adzan berkumandang subuh dia nggak bangun, berarti kupingnya dikencingin sama setan. Berarti dia jadi apa? Jadi apa itu tempat kencing itu urinoir, dari toilet gitu. Di kloset. Naudzubillah. Ya. Orang terlambat bangun tidur, ya, apa hukumnya? Terlambat dari sholat subuh. Rasulullah SAW mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakar. Siapa yang tertidur dari sholat, maksudnya ketiduran, bangunnya siang, nggak sholat subuh pada waktunya, atau dia lupa, maka hendaknya dia sholat di waktu dia bangun atau ingat. Rasulullah SAW pernah ketiduran, bangun-bangun matahari sudah panas, Rasulullah SAW tetap bangun dan melakukan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Nah ini terjadi, inilah solusinya kalau itu terjadi, ya kan? Tapi kalau setiap hari jamaah, ya cemplungin di Kali Malang situ, angkut lempar dia ke kali situ jamaah. Ya marit ini sakit hatinya dia kalau sudah setiap hari jamaah. Kalau sesekali mungkin itu terjadi setahun bisa dihitung dengan jari, mungkin setahun sekali, setahun dua kali wajar. Ya, tapi kalau setiap hari, ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Mas. Apa itu? Di riwayat yang tadi kan, la takun mithla fulan kana yaqumul laila. Jangan kamu seperti fulan karena dia dulu rajin sholat malam. Kata rajin sholat malam memberikan makna bahwa dia sholat setiap hari, sholat malam setiap hari. Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di Fathul Bari, di riwayat lain ada tambahan huruf min. Berarti kana yaqumu minal laili, dulu dia bangun di sebagian malam. Maksudnya apa? Kadang bangun, kadang enggak.
enggak gitu. Makanya beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa sholat malam tidak setiap hari. Ya, tapi kalau dia ingin melakukan setiap hari boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan memaksakan diri. Seperti terjadi Rasulullah SAW masuk masjid lalu beliau melihat tali yang terikat di antara dua tiang. Rasulullah SAW bertanya, ini punya siapa? Punya Zainab ya Rasulullah, istri Rasulullah SAW. Jadi beliau kalau sholat malam nggak kuat pegangan tali. Lalu beliau mengatakan, alaikum bima tatiqun, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau nggak bablas-bablas jamaah, kata orang Jawa, kalau nggak pernah sama sekali, ya janganlah. Ya. Karena syaraful mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan orang beriman itu bangun malam nonton Spanyol Inggris sama Portugal. Bukan jamaah, bukan nonton Piala Eropa. Ya, bukan, tapi bangun malam untuk sholat. Sholat malam itu minimalnya apa sih? Minimalnya adalah sholat witir, itu minimalnya. Ya sudah, sholat witir, bangun, kamar mandi, masih ada waktu ini, belum adzan, sholatlah witir Anda. Berapa? 3 rakaat. Kalau bisa 3 rakaat lakukan. 5 rakaat lakukan. Enggak cukup waktunya, bentar lagi mau adzan, 1 rakaat cukup, lakukan 1 rakaat. Maka Anda dikategorikan sebagai orang yang sholat malam, ya kan? Katanya harus tidur dulu Ustaz. Ya, kalau memang Anda bisa tidur dulu itu lebih baik. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Artinya memberikan makna bahwa tidur dulu gitu loh. Jadi bangun malam itu lebih menguatkan iman. Ya, artinya kan tidur dulu. Tapi kalau enggak apa-apa. Anda mau tidur sholat malam dulu, yaitu sholat witir, ya juga dikatakan sebagai bagian dari sholat malam. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Enggak ada yang nanya? Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.